juga. Dan setelah ini kita juga akan langsung mengobrol dengan jurnalis Detik Jogja, ada Mas Pradito Rido. Mas Pradito, selamat sore. Selamat sore, Edo dan Eza. Selamat sore Mas Pradito. Mas, Ya, ini berarti sudah di rumah duka posisinya sekarang ya? iya, masih di rumah duka sekarang, Mas. Oke, mungkin boleh dilaporkan ke kita soal bagaimana kondisi saat ini di rumah duka, kemudian pantauannya sejauh ini dari tadi Mas Dito sudah sampai di sana sampai saat ini kayak gimana, dan soal kronologi bagaimana kejadian ini bisa terjadi dari pantauan dari teman-teman juga boleh diceritain ke kita, Mas. Silakan. Ya, ya. Untuk suasana di rumah duka saat ini, tepatnya di Jalan Munggur, Jomblang, Banguntapan, Bantul, tampak semakin banyak pelayat yang berdatangan, semakin sore ke rumah duka. Karena untuk jenazah sendiri belum sampai di rumah duka. Oke. Mereka masih menunggu dan infonya sore ini jenazah baru sampai ke rumah duka. Dan untuk di rumah duka sendiri dibanjiri oleh kalangan bunga, khususnya dari alumni UGM, tempat almarhum berkuliah, dan juga dari tempatnya bekerja, yaitu di Kementerian Luar Negeri. Salah satu kalangan bunganya juga ada dari Menteri Luar Negeri, juga ada, dan dari beberapa seperti dari Direktorat yang bersangkutan bekerja, dari Irjen Kemlu juga ada. Dan rencananya setelah jenazah datang akan disemayamkan sebentar di rumah duka, lalu ya sholat jenazah dan doa, lalu setelah itu baru akan dimakamkan di pemakaman santen Jomblang, Banguntapan. Pemakaman itu berjarak 3 km dari rumah duka. Baik. Langsung dimakamkan seperti itu. Baik, ini alamat di Jogjanya di kota Yogyakartanya, Mas ya? Di Banguntapan, Bantul. Ini perbatasan sama Bantul. kota. Oke, baik. Di Banguntapan ya, siap. Iya, sangat dekat sama kota, batasan. Gitu. Baik, terkait juga dengan profesi atau juga latar belakang dari almarhum, ini mungkin juga bisa Mas Pradito diceritakan bahwa betul ya almarhum ini merupakan seorang ASN berarti ya di Kementerian Luar Negeri. Ya. Jadi berdasarkan cerita dari kakak iparnya tadi menceritakan bahwa almarhum ini memang terakhir semuanya pendidikan di perguruan tinggi UGM, jurusan hubungan internasional Fakultas Fisipol UGM. Selanjutnya menuju tahun 2014 sampai 2015 almarhum kerja di Kementerian Luar Negeri, bahkan sudah ditempatkan di beberapa negara seperti di Myanmar, Timor Leste, Argentina, dan sebetulnya di akhir bulan Juli ini almarhum harusnya bertugas di Finlandia. Tapi dengan kejadian yang terjadi hari Selasa itu semuanya jadi berbeda, jadi tidak jadi. Baik. Di kondisi di rumah duka saat ini, apakah siapa saja yang menunggu di sana saat ini, Mas? Dan kemudian apakah sudah terpantau terlihat begitu ada tokoh-tokoh begitu yang datang ke rumah duka sejauh ini? Sejauh dari pengamatan yang paling banyak yang datang adalah teman dan kerabat dekat dari almarhum. Untuk tokoh-tokoh khususnya dari UGM seperti rektor atau yang lainnya. Rektor udah datang? Udah, belum hadir. Sebenarnya belum hadir. Hanya karangan bunga aja yang banyak di sini. Kalau tokoh-tokoh belum hadir. Mungkin tokoh-tokoh itu akan datang sambil mengantar jenazah ini. Itu. Oh, tapi ada informasi bahwa mereka akan datang, Mas? Belum ada, Mas. Belum ada juga ya? Mungkin itu ada rombongan. Karena yang datang rombongan nanti saat jenazah datang. Baik. Rencananya akan dimakamkan di mana, Mas? Di pemakaman santen. Pemakaman itu berjarak 3 km di sisi selatan dari rumah duka. Jadi masih di satu desa di Jomblang. Hari ini juga pemakaman santen. Hari ini sudah. Baik. Setelah disemayamkan sebentar terus baru. Baik. Mas Dito, bolehkah kita dikasih tahu bagaimana sehari-hari beliau ini dikenal oleh keluarganya, gitu, oleh kerabat, sosok yang seperti apa begitu dari pantauan Mas Dito dan informasi di sana yang dikumpulkan? Ya itu, kalau tadi dari keterangan kakak iparnya ya, karena kakak iparnya udah kenal dekat dengan
almarhum. Jadi sejak mengenal, jadi almarhum ini sosoknya yang menyenangkan. Dia nggak pernah marah atau yang lain dan anteng. Jadi dia nggak banyak bertingkah, tapi supel dia sama Baik. orang cepat membaur dan lain-lain. Dan juga nggak pernah cerita kalau dia lalu kerjanya seperti ini, nggak pernah kalau berhubungan pada saat dia bertugas di luar negeri juga ya seneng-seneng aja cerita-cerita happy. Jadi ya sebenarnya keluarga juga tidak menyangka gitu loh, eh, anggota keluarganya tiba-tiba meninggal seperti itu dan ditemukan dengan kondisi seperti itu. Mhm mhm. Baik, sudah adakah keterangan yang didapatkan juga dari keluarga atau mungkin dari rekan atau kerabatnya gitu ya terkait ini? Keterangan dari polisian ya, Mhm. Desa ya, atau dari mana? Iya, Belum dari ada. kepolisian Dari mungkin kepolisian ada boleh. informasi yang didapatkan gitu Mas terkait kejadian ini atau mungkin dari Oh, keluarga ada yang memberikan respons begitu soal bagaimana ini akhirnya bisa terjadi gitu. kalau dari polisian sendiri, dari yang terakhir ada 4 orang yang saksi yang sudah diperiksa, yakni Mhm. pemilik kos, penjaga kos, dan juga tetangga kos. Serta yang keempat adalah istri dari almarhum sendiri. Mhm mhm. Untuk tahapan yang lain sepertinya belum, masih sebatas pemeriksaan saksi-saksi aja. Dan bukan barang bukti. Bisa. Baik. Mhm. Ini berarti status beliau nih belum berkeluarga kah atau? Sudah beristri ya? Karena, Sudah beristri dan memiliki 2 anak. Oke. Itu. baik. Kapan katanya Mas terakhir, ada interaksi bersama dengan, keluarga atau, especially istrinya? Karena memang, beliau ini diketemukan oleh penjaga kosnya atas permintaan, sang istri ya yang katanya, tidak bisa menghubungi, beliau. Ya, kalau dari kronologi sendiri kan Selasa 8:30 pagi itu penjaga kos diminta istrinya untuk membuka pintu karena subuh itu dihubungi sudah tidak bisa. Mhm mhm. Tapi kalau malamnya masih berhubungan, masih saling telepon. Tapi saat subuh nggak bisa, terus bilang ke penjaga kos, lalu akhirnya dibuka. Secara paksa setelah dibuka ternyata uh, almarhum ini ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi mukanya terlilit Wajah yang lakban. terlilit lakban. Dan dari keterangan polisi juga menyebut kalau ada beberapa temuan ya selain lakban itu ada katanya ada seperti plastik atau apa seperti itu dari hasil olah TKP dan juga obat obat-obat generik dalam artian obat lambung seperti itu. Iya. Baik. Meskipun juga keterangan dari polisi juga katanya tidak ada tanda-tanda kekerasan ya dari visum juga tidak ada tanda-tanda kekerasan dari visum luar sejauh ini yang kita dapatin informasinya. Baik. Tidak ada itu. Berarti saat ini Mas bersama dengan, kerabat yang lain juga masih menantikan kehadiran, jenazah dari Jakarta gitu ya untuk kemudian akan Langsung dikebumikan dikebumikan di hari sore ini ini gitu ya. ya? Ya, Mudah-mudahan. karena informasi terakhir baru sampai Jawa Tengah dari Baik. Oh rombongan. gitu. Baik. Siap Mungkin sebentar lagi Mas seperti itu. Pradito, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan update-nya dari teman-teman Detik Jogja juga ya. Dan tentunya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa ya Mas. Terima kasih Ya. Mas atas informasinya, selamat sore. Ya, sama-sama. Selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore.